Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman tim inti madrasah yang telah melaksanakan BIMTEK, apakah itu BIMTEK daring maupun luring, di sini terutama yang sudah melakukan BIMTEK secara luring ya. Bagaimana caranya supaya LMS yang sudah 100% kemudian sudah unduh sertifikat terkonfirmasi di aman. Kemudian bagaimana cara kita melakukan klaim, terutama untuk uang transport ya. Kita masuk, login ke akun aman kita ya. Ini adalah akun aman saya sebagai tim inti kabupaten, tapi sebenarnya sama saja ya dengan tim inti madrasah. Sebelumnya barangkali untuk amannya yang belum di TTE ya, kita lakukan TTE dulu nanti caranya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama kita klik ya yang ada foto kita ini sebelah kanan atas. Kemudian kita masuk ke account. Oke, di account ini ada personal info, ada keamanan, kemudian ada tanda tangan digital ya. TTD atau tanda tangan digital. Ini kebetulan milik saya sudah saya tanda tangani. Kalau masih belum, Bapak Ibu bisa melakukan tanda tangan sendiri seperti ini ya. Bisa memakai mouse atau langsung melalui laptop ya. Kemudian kalau sudah ditandatangani, maka simpan tanda tangan ya. Atau kita peragakan ya. Misalkan tanda tangan ini saya hapus ya. Oke, saya ulangi lagi tanda tangan digital di sini. Kita klik tanda tangan. Kemudian kita lakukan tanda tangan di sini Bapak Ibu ya. Bisa kita tanda tangani begini. Oke. Kemudian kita simpan ya. Oke, sukses menyimpan TTD atau tanda tangan digital ya. Kalau sudah selesai, baik kita mulai bagaimana caranya teman-teman yang sudah BIMTEK, terutama yang luring, melakukan laporan dan klaim ya. Di sini ada BIMTEK eh, Luring 2022, kita klik laporan dan klaim. Oke, ini kebetulan kelas saya banyak ya karena sebagai tim inti kabupaten. Untuk tim inti madrasah, satu kelas misalkan saya contohkan ini ya yang sudah berjalan tanggal 1 sampai 3 Mei 2023. Kemudian di sini ada aksi ya. Aksi ini kita klik. Nah, ini ada identitas kita ya, ada identitas. Kalau masih kosong ya ditambahi misalkan lokasi pelatihan, nama gedung tulis saja Hotel Horizon ya. Kemudian alamat GKP Gresik atau dilengkapi Jalan Kalimantan GKP Gresik juga nggak apa-apa ya. Kemudian lanjut next. Oke, ini kalau Bapak Ibu yang masih baru lulus kemudian download sertifikat, biasanya di sini statusnya belum lulus, menunggu 1 kali 24 jam atau bisa lebih ya. Jadi tidak langsung download kemudian aman lulus, biasanya masih menunggu 1 kali 24 jam. Kemudian status pelatihan berubah jadi lulus ya. Di sini untuk surat tugas terinput secara otomatis, sertifikat, kemudian ada EDM, RKAM, ada buku rekening tidak perlu mengupload karena ini terisi secara otomatis ya. Kemudian lanjut next. Oke, di sini yang paling penting Bapak Ibu ya. Apa itu? Yakni transport ya. Untuk honor-honor yang lain ini akan terinput secara otomatis ya. Untuk transport ini perhatikan yang Gresik PP misalkan. Kebetulan daerah kita kan Gresik ya. Kemudian kita lihat di sini ini ada 150 SBM-nya. Kemudian di sini ada add cost ya. Nah,
Yang perlu kita tombol di sini adalah add cost di sini, paling atas sendiri ya. Untuk yang bawah tidak perlu ya, ya. Jadi yang kita ubah itu hanya yang bagian atas ini ya. Kemudian kita klik add cost ya. Nah, kemudian kita siapkan bukti fisik perjalanan transport ya. Bisa dalam bentuk kwitansi travel atau dalam bentuk eh, bukti pembayaran dari pom bensin ya. Kemudian kita masukkan bukti fisik kita. Misalkan saya contohkan ini sebenarnya sudah saya masukkan, saya buat lagi, saya masukkan lagi ya. Ini klik cari untuk menginput bukti fisik kita ya. Misalkan sudah saya siapkan bukti fisik dari travel ya, saya pakai dari travel. Ini misalkan seperti ini. Ini ada dua kwitansi. Acaranya kan tanggal 1 sampai 3 Mei ya. Ini untuk kedatangan eh, 1 Mei. Ini untuk pulang yaitu 3 Mei ya. Untuk kedatangan ini adalah 100.000. Untuk pulang adalah 100.000. Dua kwitansi ini kita jadikan satu ya. Kalau eh, dari pom bensin tanda bayar juga bisa dijadikan satu ya pada saat datang dan pada saat pulang. Jangan lupa tanggalnya disesuaikan ya. Kebetulan kan awal masuk BIMTEK itu tanggal 1, maka kwitansinya kita tulis tanggal 1. Kemudian ini untuk pulang adalah tanggal 5 Mei ya. Kita tulis tanggal 5, kita jadikan satu begini, kemudian kita open ya. Oke, sudah terupload di bukti ini. Nah, ini nominal bisa kita ubah ya. Tadi kan 200.000 karena datang 100, pulang 100. Kita ubah begini. Bisa jadi dari standar 150 itu bisa ke atasnya atau bisa ke bawahnya. Tergantung bukti perjalanan atau transport kita dari rumah ke hotel ya. Kemudian setelah kita ubah add cost, kemudian kita simpan ya. Oke, ini sudah berubah menjadi 200.000 ya. Sekali lagi awalnya keluar 150 itu bisa kita ubah sesuai dengan bukti fisiknya. Jadi bisa di atas 150, bisa juga di bawah 150, tergantung bukti fisiknya, yaitu bukti fisik perjalanan baik pada saat datang maupun pada saat pulang ya. Kemudian ini ada rincian honor-honor kita. Kemudian di sini ada pernyataan real ya. Pernyataan real ini bisa kita klik DTD semacam ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita DTD tadi di account, ini langsung surat dari pernyataan real ini akan ter-DTD secara otomatis. Ini bisa kita lihat sebenarnya ya, seperti ini. Dan bisa kita download sebenarnya. Ini adalah yang disebut dengan pernyataan real ya, seperti ini ya. Nah, ini tanda tangan saya tadi itu kan. Ini besaran transport dan honor ada di sini ya. Kita close. Kemudian kalau sudah kita lihat betul, baru kita klik next. Nah, ini adalah view atau gambaran secara umum, mulai dari identitas sampai catatan dan file, laporan keuangan. Kalau sudah kita apa namanya, kalau sudah kita nilai ini sudah betul, baru kita klik finish. Yakin ingin melanjutkan? Oke. Nah, klaim sudah selesai ya. Ini adalah cara untuk teman-teman tim inti madrasah dalam melakukan klaim terutama transportasi ya.
Kalau misalkan ternyata ada kesalahan, misalkan kesalahan kwitansi atau slip dari POM ya, bisa kita lakukan edit sebenarnya. Kalau ada kesalahan, tapi kalau sudah betul ya sudah, berarti posisinya sudah lapor ya, statusnya berubah ya. Tadi itu kan sudah DTE, kalau sudah kita klaim begitu, berubah menjadi sudah lapor. Selanjutnya data ini nanti akan diverifikasi oleh LSP ya, kesesuaian tanggalnya, kemudian bukti fisiknya dan lain sebagainya. Kemudian disesuaikan juga data-data rekening yang ada di LMS. Kalau sudah oke, insya Allah nanti akan segera dilakukan proses verifikasi dan bisa dicairkan oleh LSP ya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.